Jadi orang-orang kayak kami ini nggak boleh sedikit pun masalah fulus, karena selalu ngomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairur razikin. Itu ayat yang dibaca tadi ya, yang di sisi Allah lebih mulia, dan Allah sudah jamin rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara, tapi siapa? Allah. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo urusan dunia, ikuti sunatullahnya. Kapan seseorang bekerja nggak bahagia? Maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa. Jangan doa rezeki sudah dijamin, nggak perlu diminta. Rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di India mereka ambil yoga, ke Cina mereka belajar tai chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur. Kok orang timur ini tenang, hidup santai, masa depan cerah. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja, sebandel-bandelnya pegawai sholatnya 5 waktu, ya nggak? Mau jamaah nggak jamaah urusan belakangan, yang penting sholatnya 5 waktu, sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita ini terlalu berat, maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Coba dihitung, Pak. Sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujudnya bukan rakaatnya. 4 zuhur 8. Hitung, Pak. 12 tambah asar 18. Ya. Maghrib 6. Berapa tuh? Tambah isya 3-4 kali kepala taruh di bawah, ditambah witir 1-2 rakaat, berarti 36. Maka kepalanya aman dari stres, karena darahnya kembali seger. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala aja tuh tenang, bukan lewat marah. Kan kita kalau naikin darah marah dulu. Disebutlah sama orang kita nih naik darah, kau nih buat aku naik marah, ya kan, gitu kan. Naik darah itu bahaya, bisa bikin gagal hidup. Imam Ghazali bahas itu, Pak. Sholatnya 5 waktu, khusyuk gak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat nggak boleh jamaah, berjamaah, sendiri-sendiri, itu urusan lain, itu urusan fikih. Yang penting kepalanya sudah diantuk-antukin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli tai chi. Dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakannya itu ngantukin kepala ke bawah. Tapi pelan-pelan, teng gitu ya. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini darah nggak kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim nggak perlu latihan aneh-aneh begitu. Nah, kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou. Benar bacanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Shinsei, mau diajarkan cara terapi mandiri, mirip-mirip dengan yoga, mungkin reiki atau apa, saya nggak tahu. Tapi orang ini melihat, senseinya melihat, kamu muslimah ya? Iya sensei. Kamu gak usah pakai ilmu saya. Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini. Tahu-tahu dia ikut aliran ini, udah macam-macam ikut aliran. Untung nggak kena aliran listrik, Pak. Masih hidup alhamdulillah. Udah macam-macam aliran, sampai pusing dia beragama. Tersesatlah ikut majelis zikir kita.
tersesat di jalan yang benar, insya Allah. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya dan merasakan nikmatnya bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh sensei saya dulu. Alhamdulillah Rabbil, ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? Dua hal. Auladukum, amwalukum wala auladukum. Harta dulu. Harta itu kenapa Quran nggak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang inti-inti. Orang bekerja intinya nyari apa? Uang. Ini bukan hanya untuk Bapak loh, itu saya juga loh. Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus. Fulus paling inti. Nanti baru prestis apa bahasa Inggrisnya? Ya, gitu dah yang sahih ya. Makanah dalam bahasa Arabnya posisi. Coba Bapak ini sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ aja. Ya. Merasa berjasa. Nyesek Pak. Ada orang baru datang, naik. Kita sudah lama di situ aja. Kalau jiwanya berontak dikit langsung gak bahagia. Maka di Quran dikatakan tenang, gak usah pikirkan masalah itu. Yang penting amwalnya. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen Pak. Alhamdulillah masih sempat ngajar lah 2 hari sepekan. Itu full, nggak keluar, makanya nggak bisa rehlah 1 minggu full tuh nggak mungkin. Tetap kita nggak boleh kemudian lalai dengan amwal ini. Kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi, yang disebut honor. Tanya sama imam kita nih ya, itu berat sekali. Ujiannya pegawai sudah jelas. Tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 25 atau tanggal 1? Tanggal 8. 28. Wah, aneh lagi. Orang bisa 25, dia 28. Ya. Kalau ustadz, mu'alim, ujiannya ujian ketulusan. Hanya sama kiai-kiai ini, bener kiai. Beliau berdua anda lebih paham lah daripada saya. Apalagi Korea kita, ya, khataman yang terbayang amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah, tipis-tipis Pak. Bapak ini kerja ria itu aman, tapi kalau kami ria, kami dapat celaka. Bapak ini kerja emang cari duit, tapi kalau kami ngajar cari duit, wah itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kayak kami ini enggak boleh sedikit masalah fulus. Karena selalu ngomong baca ayat tadi. Sesungguhnya Allah khairur razikin. Itu ayat yang dibaca tadi. Ya, yang di sisi Allah lebih mulia. Dan Allah sudah jamin rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara, tapi siapa? Allah. Maksudnya gak usah terlalu ngoyo untuk urusan dunia. Ikuti aja sunatullahnya. Kapan seseorang bekerja gak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Nah, Bapak mulai terisi satu kerja, mending berhenti aja kerjanya, ya. Cari kerjaan lain. Nggak akan bahagia. Pensiun dini aja.
Kalau sudah merasa berjasa, terus jasanya diambil orang, merasa sudah mencapai sesuatu, tapi pencapaiannya ditilep orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih, buat kerjaan sendiri aja enggak? Ada kawan saya buat kerjaan sendiri, sekarang atasan dia dulu, sekarang jadi bawahannya. Ada juga yang begitu ya. Cuma siapa yang berani ngambil risiko begitu? Tiap hari diteror sama KPK. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan cuan, dan juga anak-anakmu. Kalau anak berarti ada maknya nggak? Kalau bagi perempuan ada bapaknya nggak? Dari apa? An-dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman, siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat 1, 2, 3 itu ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu faulaika humul khasirun, siapa yang melakukan, yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wiridan untuk diri sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti lilin nerangi orang, dirinya terbakar, rugi. Bapak kerja cari dunia, udahlah nggak ahli agama, ya kerjaannya melupakan dari Allah, itu rugi 2 kali. Tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, karena teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya 1, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah untuk keluarga ibadah nggak? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah bukan? Ya, jadi istri-istri, bapak ibu-ibu, suaminya lagi ibadah. Tapi saya tanya balik, Pak, ini pertanyaan lanjutan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah bener? Berani nggak korupsi? 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Lagi sholat subuh sendiri nggak ada yang dengar, nggak usah baca Fatihah deh, langsung aja gitu. Ya, bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak berani korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, nggak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasalah dipandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV, Pak. Waduh, ngeri juga ya. Enakan jadi ustadz begini ya, ngajar di kelas, ngajar di kampus, nggak perlu ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Ya. Jadi kalau canda pun sekarang nggak boleh begitu parah gitu ya. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam sekarang. Karena ternyata ada yang rekam.
kita buka lebih dalam, kiai marah. Kamu kok buka ilmu itu di hadapan orang awam? Saya buka dikit-dikit, orang awamnya protes. Ustadz, kok ngajinya gitu-gitu mulu? Serba salah. Ya udahlah, ngikutin kata batin. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya batinmu, tanya kolbumu. Maka kadang saya nggak dengerin lagi mau orang bilang salah, bener. Yang penting kolbu saya meridhoinya. Berarti Allah ridho. Karena Allah memandang ke dalam kolbu. Nah, coba praktekkan itu, Pak. Istafti qalbak. Kan nggak ada di Quran kerja dari jam 8 sampai jam, nggak ada kan? Di Quran itu cuma dikatakan orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ada jalur menjadi takwa tanpa perlu wiridan. Nggak perlu baca wirid panjang. Kalau kiai-kiai ini kan wiridannya khataman Quran, baru jadi muttaqin. Kalau bapak ini enggak. Bekerjanya, wiridnya namanya al-adl, keadilan. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu wiridnya para pemimpin, para pegawai, para pekerja. Mampu mewiridkan ini, jadi wali Allah meskipun tidak berserban, jadi kekasih Allah meskipun tidak sarungan, ya? Jadi orang yang dipandang ridho Allah SWT ada di kolbunya, meskipun dia nggak pakai ya, sorban, pakai rida, pakai gaya-gaya orang soleh, dan kesolehan hakiki ada di kolbu. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, jalan menuju Allah itu banyak, ya, jalan menuju Allah itu banyak, sebanyak nafas manusia. Maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, karena urat nadi pembuluh darah masih bisa dialiri syaitan. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Kalau kita cuma mengutamakan fisik ini, ibadah fisik yang kemudian disebut dengan kata nadi di situ, itu masih bisa kesusupan, masih bisa kesusupan syaitan. Nah, apabila kita semangat, nah ini bagian akhir yang mau sampaikan, kita semangat bekerja, kalau ada pimpinan di ruangan itu, benar nggak? Ini bapak-bapak ini, ibu-ibu, pimpinan kita sengaja lewat di samping kita. Ini ruangan kita nih, ada komputer segala macam. Pura-pura sibuk kan? Pegang keyboard. Padahal yang ketik juga aja ABCD juga jelas. Itu kalau dibuka ternyata ada Facebook, Instagram baru ditutup. Jadi serba buka. Karena pimpinan datang seakan-akan dia lagi sibuk bekerja. Atau program telepon. Yang ini sudah seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin. Apabila kita semangat bekerja, rapi bekerja karena ingin dilihat oleh pemimpin, saya mau tanya, Allah pernahkah luput dari memperhatikan kita? Maka seharusnya setiap hari kita ingin bekerja maksimal karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya semua orang begini, nggak ada orang korupsi. Tapi biasalah ideologi itu cuma jadi ide, ya, belum jadi praktek. Maka dulu orang bekerja nggak pakai CCTV, suka-suka. Ya, pernah nggak dicuekin di buat paspor, buat KTP, pernah nggak dicuekin sama pegawai? Pernah ya? Dia nggak tahu kalau bapak ini juga pegawai, ya nggak? Ya, karena pakai baju biasa. Dia nggak tahu dalam hati kita begini. Sekarang sudah ada CCTV, sumringah sekarang.
Dulu saya kalau ngurus-ngurus apa, itu berkas kita dilempar. Kalau sekarang enggak, ada yang lihat, ada yang merhatiin. Itu disebut babul jalal, bab jalal, bab mengenai Allah itu maha haibah, maha menakutkan. Jadi kalau diperhatikan oleh Allah yang maha kuasa, kita kemudian ketakutan, akhirnya pekerjaannya dibaguskan. Tapi bekerja dengan begini penuh dengan ketakutan. Saya mengajak ke bab yang kedua, babul jamal. Bekerja karena bukan atas rasa takut, tapi atas rasa cinta. Jamal itu keindahan Allah Subhanahu wa taala yang memandang dengan cinta. Kalau orang bekerja dengan cinta, kerjaan berlebih dia nggak nuntut tunjangan nambah, ya. Ya. Tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut, dia, kalau kita sampai malam itu lembur, ya, lembur sedikit ngomongnya gini, aku lembur nggak minta tunjangan kok, disebut-sebut walaupun lemburnya cuma sekali setahun. Kalau di sini kayaknya lemburnya sering, ya, lembur kuning. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah puncak seseorang beribadah. Kalau mau bahagia, pakailah bab ihsan, pakai bab al-jamal. Bab apa? Al-jamal, beribadah dengan rasa cinta karena dipandang oleh Allah yang maha mencintai, ya. Inilah yang kemudian kita lakukan, berangkat pagi, pulang sore, capek, tapi karena sayang dengan keluarga, sayang dengan anak, istri, kita mau berlelah. Cobalah bekerja, cintai negeri ini, cintai kantor kita, cintai kawan-kawan kita semua. Maka kalau ada masalah, kita nggak cari kambing hitam, kita hadapi bersama-sama. Kalau ada urusan, kita selesai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga untuk yang di rumah. Gak usah curiga lah bapak-bapak ini, ya. Ini udah gak ada waktu lagi untuk aneh-aneh apa ya. Doain, ya. Kata kawan saya, kalau Allah berfirman, ana inda zonni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka ada hadis orang bekerja. Ini hadisnya gak sahih, Pak, tapi benar. Aku berdasarkan persangkaan pasanganku. Nah, hati-hati, ya. Jadi ibu-ibu jangan bersuzon dengan pasangan, doain yang baik. Kita nggak akan sanggup menjaga pasangan, yang menjaganya Allah. Maka titipkan pasangan kepada Allah. Pasangan bukan milik kita, dia milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Maka jangan pernah berpikir menguasai kekasih, ya. Itu ego namanya. Doain dia, fatihain dia, sholawatin dia. Karena doa, fatihah dan sholawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, fatihah, sholawat, fatihah, sholawat. Kalau perlu masuk kantor, baca fatihah. Bid'ah enggak? Enggak. Kata Nabi, afdalud doa alhamdulillah. Doa terindah itu baca surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah itu bahasa hadis, surat alfa. Jadi kalau ada pemimpin pagi-pagi mulai doa enggak? Jamaah enggak? Mari kita mulai kerja ini. Dimulai, Pak. Ada enggak? Bersama-sama, Pak. Di Jawa sudah begitu. Orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara. Bapak Ibu, apapun agamanya, ya, mari kita berdoa dengan kepercayaan. Kalau kebanyakan Muslim, pakai Muslim, ya. Mari kita mulai pagi ini dengan memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluarga kita. Berdoa dengan ajaran masing-masing, misalnya begitu. Tapi kalau yang Muslim langsung aja, kan kita mayoritas, nggak apa-apa kok. Al-Fatihah. Insya Allah diberkahi tempatnya, ya. Semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan ini
bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu. Maka mulai malam ini doanya harus lebih dewasa. Jangan doa rezeki sudah dijamin, nggak perlu diminta. Rezeki itu cukup dijemput, dikerjakan. Ada kesempatan kerja, kita kerja. Ada asbab, kita ambil. Lalu mintalah syukur, nggak usah minta rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang kasih kamu rezeki. Nggak usah khawatir, Allah yang jamin. Karena Allah yang mengirim rezeki, Allah itu lebih canggih dari semua kargo. Semua yang ngirim-ngirim itu apa namanya? Ekspedisi. Semua ekspedisi, kalau alamatnya jelas, namanya jelas, nomor rumahnya jelas, salah kirim nggak? Jarang salah kirim. Kalau salah kirim tinggal komplain. Masa Allah kalah sama ekspedisi? Ya, boleh kita iklan sebentar ya. Apa namanya? JNE. Apa lagi? Tiki, apa lagi? Ya, ada yang lama dan tua, Pos Indonesia. Cuma sayang, kita ini kemakan iklannya. Itu semua nggak akan salah kirim kalau alamatnya jelas. Loh, kok ada seorang hamba yang merasa dirinya hamba Allah, terus temannya dapat rezeki, temannya naik pangkat, temannya dapat jabatan, dia ngomong, harusnya itu punya saya, harusnya itu rezeki saya, seharusnya itu jabatan saya. Kok ada orang begitu? Lain kalau ustaz, tanya aja sama beliau-beliau nih ya, seharusnya duduk di situ saya, seharusnya yang terkenal saya, seharusnya yang rame pengajiannya saya. Jadi irinya ustaz, apa irinya? Posisi, popularitas, pengikut. Ini hati-hati. Kalau masih ada itu di kolbu, carilah guru bertorikoh lah dahulu, kholat lah, buang nama-nama selain Allah dari kolbu, baru nanti duduk lagi di atas kursi ini. Berceramah lagi lah setelah itu. Kalau enggak, ceramahin dulu diri kita. Masih terasa nggak enak kalau ada orang ngaji. Lebih bagus pengajiannya dari kita. Ini untuk para ustadz nih, saya nyeramain diri saya sendiri. Suluk lagi Pak, cari guru lagi. Saya karena tahu diri saya ini nggak suci, berubah-ubah, maka setiap ke negeri manapun biasanya saya cari guru, kecuali di Batam. Udah nggak sempet. Mau jalan, mau ziarah aja nggak sempet. Listnya udah panjang. Tapi nggak apa-apa. Coba perhatikan, kita kemana-mana, sehingga guru kita sangat banyak sekali. Saya ingin mengikuti jalannya para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Mereka ini punya guru banyak, ribuan gurunya, sehingga dia punya dalil banyak kepada Allah, punya thariqah banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara Saudari kemakan Allah, apabila cara sholat fisik mesti ada gurunya yang membimbing, dan bukan sekali dua kali, kita berkali-kali datang baru bisa sholat. Masa ada orang pengen instan ingin bertemu Allah, bertemu Rasulullah? Masa ada orang ingin instan merasakan dahsyatnya menyebut nama Allah? Nggak bisa instan. Kita betapa tidak adil terhadap diri. Untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan hidup yang berkecukupan, berangkat pagi pulang sore, benar? Berangkat pagi pulang sore, supaya apa? Dapat gaji, dapat duit. Itu ATM-nya biar keisi, sabar kena macet, kena hujan, kena panas.
Kapan ada orang sabar supaya nama Allah dia tabung ke dalam dompet kolbunya? Dia mesti menahan rasa kantuk, dia mesti ngurangin makan. Mana ada orang begitu hari ini? Kalau nggak berguru nggak mungkin. Maka ulama kita mewajibkan berguru, sebagaimana belajar fikih wajib punya guru, belajar zikir pun wajib punya guru. Apa beda ilmu fikih dengan ilmu zikir, ilmu tasawuf? Ilmu fikih mengetahui sihah, kesahihan dan ketidaksahihan. Sahihan kana au batilan, sahkah amalan ini atau batal? Ini siapa yang punya ilmunya? Ahli fikih. Bid'ah atau sunnah, ini tugas ahli fikih, usul fikih. Tapi ternyata ada ilmu mengetahui sholat kita tadi itu diangkat apa enggak. Itu bisa dicek, ada indikatornya, ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya. Udah belajar belum ilmu gitu? Belum ya? Belum, makanya nggak ketahuan nih soalnya diterima apa enggak nih. Wallahu a'lam bis. Akhirnya ngomong wallahu salam sampai mati begitu terus. Terus gimana nasib mau mati kalau sholat kita belum tahu kita diterima? Kita nggak tahu zikir kita wusul atau tidak. Gimana mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mau pulang kampung tapi nggak pernah membantu orang di kampung, minimal bantu orang tua, bantu saudara, bantu tetangga, bantu orang di kampung. Berani pulang kampung? Nggak disambut sama orang kampung. Maka berkirimlah, sebutlah nama dia, itu benar-benar berkirim. Wirid itu sedang berkirim kepadanya, setor ruh menghadap kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sambut kita nanti. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Surah Al-Hasyr. Jangan kamu menjadi orang yang lalai kepada Allah, nanti Allah juga pura-pura lalai kepadamu. Jadi kalau nggak pernah mengenang-enang yang di kampung, orang kampung nanti cuek sama kita. Nah, pemilik kampung akhirat itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah rajanya. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, kata beliau. Akulah tuannya, aku yang menguasai nanti di sana. Maka siapapun para nabi tidak akan dapat izin membantu siapapun kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa yang mengizinkan? Allah. Yang boleh sholat di atas aras yang paling tinggi itu cuma Rasulullah. Maka disebutkan dalam hadis, setiap kali ada yang datang kepadaku para nabi, para umat-umat yang mampu mengakses Rasulullah, jadi nggak mudah ketemu Rasulullah. Nih gampang nih, saya bukan orang suci, saya cuma muallim guru. Ketika mau datang, kalau rame-rame sudah ada yang jaga, benar nggak? Antum bayangkan Rasulullah datang, berapa banyak orang yang ingin berebut datang, ingin memegang tangan beliau. Coba bayangkan itu. Itu di dunia. Gimana nanti di akhirat semua umat ingin memegang tangan beliau dan mengatakan isfa'lana. Maka sebelum mati baca itu banyak-banyak, isfa'lana ya Rasulullah, beri syafaat kami wahai Rasulullah, bantulah kami wahai Rasulullah. Maka memohon syafaat, memohon bantuan Rasulullah bukanlah syirik. Memang begitu mekanismenya kepada Rasulullah SAW.
Datang guru, Habib, Fulan, Syekh, kita nggak bisa tembus ke dia, kan ada yang jagain. Sama Rasulullah itu dijagain Bilal, dijagain Sayyidina Ali, dijagain oleh semua sahabat-sahabat mulia. Nggak mudah mengakses Rasulullah. Kata orang kalau mati langsung ketemu Allah. Emang semudah itu? Kata orang kalau mati langsung ketemu Rasulullah, enggak. Emang Rasulullah punya kita? Emang Allah suka-suka kita? Enggak. Bertemu Allah, bertemu Rasulullah itu tidak semudah itu. Ketemu pejabat aja sekarang sulit. Ketemu ustadz kiai aja harus antri kita. Coba sowan ke kiai-kiai. Orang yang paling sibuk menerima tamu di Indonesia ini salah satunya Maulana Habib Lutfi, ketua Jatman, pimpinan Jatman, bukan ketua lagi, udah imamnya sudah. Amalan beliau, jangan antum lihat amal zahirnya, beliau itu setiap hari ada tamu 24 jam, bayangkan ya, saya beberapa kali lah, Masya Allah, nggak sanggup kita sanggup kayak beliau didatangin orang tiap hari ya. Kalau antum kebayang didatangin, diamplopin ya? Enggak. Cuma kadang-kadang ngadu sama beliau. Enggak. Beliau nggak butuh lagi yang begitu. Itu mau ketemu sulit tuh. Karena ada yang jaga. Yang jaga ini nggak tega. Guru tercintanya kelelahan karena tamu berdatangan terus. Bayangkan Rasulullah. Jadi nanti makhluk paling sibuk itu adalah Rasulullah SAW. Kata beliau, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hormati tamu. Orang yang paling hormat sama tamu Rasulullah, karena beliau yang paling iman kepada Allah dan hari akhir. Mulai dari hidupnya, bahkan sekarang sampai nanti. Jangan dikira Rasulullah itu nggak ada yang mengunjunginya ini. Ada yang mengunjungi secara fisik ke makbarahnya, pusaranya. Ada yang mengunjunginya secara rohani. Makanya saya tanya, tubuh berpulang ke badan, kalau ruh ke tanah mati namanya, dikubur. Kalau ruh, tubuh hancur, ruh hancur gak? Gak hancur. Kita yang malam ini punya ruh gak? Bener, jangan-jangan orang-orangan nih. Enggak ya, bukan orang-orangan kan? Pasti punya ruh semua. Sejauh mana seseorang kenal ke dalam ruhnya, sejauh itulah dia bisa dekat kepada Sayyidul Arwah, Abul Arwah, ayahanda semua ruh. Nabi Muhammad itu disebut Al-Ab Al-Akbar dalam As-Sintud Durar, dalam doa penutup dengan berkah Al-Ab Al-Akbar, Bapak yang agung. Jadi Rasulullah itu nama lainnya adalah Abul Arwah. Apa nama lainnya? Abul, ayahanda ruh. Jangan dibayangkan bapak ruh itu bapaknya punya ibu kawin gitu, enggak. Itu cuma istilah. Bapak, ibu, bapak ruh, induk ruh, itu cuma istilah. Karena ruh tidak laki, tidak perempuan. Ruh itu sudah ada sebelum bumi ini ada. Karena dia sudah sangat tua. Ruh ini dulu pernah berkumpul, makanya sekarang pun berkumpul. Jadi guru kita di Sumeneb namanya Abu Yataifur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi. Beliau lama di Mekah ngaji kepada Syekh Ismail Zain Al-Yamani, Al-Makki. Kata beliau, orang kalau dulu di alam arwah pernah bertemu, maka
di dunia dia akan ketemu lagi, apapun caranya, bagaimanapun wasilahnya, pasti ketemu. Cuma setelah ketemu apakah bertahan, itu lain cerita. Ada yang sudah ketemu tengkar, ada juga. Ada yang sudah ketemu terus khianat, ada juga. Yang penting ketemu dulu. Semoga pertemuan malam ini bukti kalau ruh kita dulu pernah bertemu. Ya, cuma dulu nggak laki nggak perempuan. Laki perempuan itu jenis fisik, jenis fisik. Ruhani kita bukan fisik. Jemaah yang makan Allah, udah setengah 10 aja ya. Besok masih kerja kan? Masa libur? Nggak yakin aneh. Apabila ingin mengenal tubuh ini, mengenal anatominya, mengetahui penyakitnya, diagnosanya, obatnya, mesti ada dokter. Maka untuk mengetahui penyakit batin ini harus juga ada dokternya. Syukur baru dateng nih. Nyuruh selesai kali ya. Penyuruh lama. Saya mau tanya lagi Pak, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Karena kalau dalilnya sudah banyak. Dalil zikir lebih dari 200 di Quran. Kok pakai dalil apa lagi? Dalil sholawat udah banyak di Quran. Sekarang tinggal pemahaman kita menanggapi dalil. Rumah makan seafood banyak, rumah makan Padang pun bertebaran. Sama-sama mereknya A, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama seafood tapi lain. Sama-sama rumah makan Padang lain, rumah makan Sunda kok lain-lain. Yang membedakan apa? Kalau di rumah makan Padang itu enak, menunya pasti itu aja. Rendang, apa lagi? Dendeng, cincang, tunjang, apa lagi? Gulai patin tuh, wajahnya wajah santan semua. Mesti bersantan, mesti bersambal, bener. Tapi sama-sama rendang, sama-sama gulai patin, sama-sama dendeng. Kok beda rumah makan, beda rasa? Bahannya sama, negaranya sama. Kok bisa beda, Pak? Apa yang beda? Kopinya sama, ya kan? Gulanya sama. Kok buatan istri saya lebih enak? Ya, kalau istri buatkan dengan penuh cinta, jadi pas minumnya itu terasa cintanya, Pak. Dia sudah tahu selera kita. Kalau tadi yang buat kan tebak-tebakan, kayaknya nih gulanya segini gitu ya. Paham analognya? Sama-sama Thariqat Naqsyabandi, sama-sama Thariqat Qadiri, sama-sama Syazili, sama-sama Ba'lawi, sama namanya, tapi beda kokinya, beda mursyidnya, beda rasanya. Tapi adab seorang murid bukan jadi juri, cukup jadi penikmat. Cukup jadi penikmat. Ini cuma analog. Saya tidak mau menyamakan thariqah dengan rumah makan. Analog aja. Kalau di thariqah sudah baiat, sama dengan kita masuk sekolah. Bisakah kita menyekolahkan anak dua tempat di jam yang sama? Kepala sekolahnya mesti satu, tapi guru-gurunya boleh banyak. Paham maksudnya? Kamu boleh paham? Ya. Sekolahnya beda,
tapi kurikulum sama. Kenapa ada murid yang pinter, ada yang kurang pinter? Bahkan kelasnya sama, gurunya sama, kurikulumnya sama, papan tulisnya sama. Kok ada murid yang cerdas, ada yang kurang cerdas? Kenapa? Nah, itulah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah Allah gak bisa diapa-apain lagi. Karena ada santri, murid, matanya lihat, tapi dia tidur sebenarnya. Ya, udah pernah lihat belum? Oh, kalau pernah ngurusin santri lucu Pak. Ada santri, Allahu Akbar, itu lagi berdiri tidur. Kita ruku, udah sujud, dia masih berdiri. Ada orang santri bisa tidur lagi berdiri. Ini orang ini. Ya. Ada juga yang agak canggihan dikit pas sujud, nggak balik-balik. Itu ngalir, lahar ngalir. Guru bilang begitu, mau marah saya, nggak dimarahi, nggak berubah. Anak guru ditungguin. Coba muridnya ada di kelas, gurunya jalan-jalan, muridnya jadi nggak? Maka jadi mursyid thariqah. Kalau sedang musim khalwat, musim suluk, adabnya guru nggak boleh ceramah keluar. Nanti muridnya masuk angin. Nanti muridnya sujud lama nggak ada yang bangunin. Paham maksudnya? Jadi jangan, nggak usah mimpi jadi mursyid. Jadi mursyid sulit Pak, kalau kita PNS, karyawan itu sulit. Ada satu dua yang berhasil melaluinya, tapi rumitnya bukan main. Mesti orang yang free, bebas, yang nggak boleh diatur kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Sama gurunya panggil, kamu datang, sanggup nggak begitu? Ada orang kalau sudah baiat thariqah, itu adabnya sangat ketat sekali, seperti kita beradab di sekolah. Kata sekolah, hari ini mau hujan gak hujan harus datang. Inilah tidak adilnya manusia. Untuk sekolah urusan duniawi dia disiplin, tapi untuk sekolah qalbu, untuk menyelamatkan diri dia tidak disiplin. Datangnya suka-suka, belajarnya suka-suka. Makanya Allah cuma ngasih suka-suka aja.